Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu 9 Dzulqa'dah 1445 Hijriah bertepatan 17 Mei 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik dengan tema wasailus syirk, sarana penghantar kesyirikan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu lah. Wahai Allah, kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Dan kami memohon kepada Engkau, hendaknya Engkau memberikan kepada kami ilmu yang bermanfaat dan memberikan kepada kami ilmu yang bermanfaat dan bisa mengamalkan ilmu tersebut. Wahai Allah, kami berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum. Tema kita pada kesempatan kali ini berkaitan dengan perkara akidah. Akidah adalah kullu
syai'in ya'taqiduhu al-muslimu fi qalbihi i'tiqadan jaziman la yatatarraqu fihi syai'un minasy-syakki awir raib. Akidah adalah segala sesuatu yang diyakini oleh seorang muslim di dalam qalbunya dengan keyakinan yang kokoh, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Dan perkara akidah adalah perkara yang paling penting untuk dipelajari oleh setiap muslim. Bahkan dia adalah al-fiqhul akbar, dia adalah fikih yang terbesar, pemahaman agama yang paling agung. Kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din, siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, maka niscaya Allah akan pahamkan agama untuknya. Pemahaman agama yang paling besar di dalam syariat Islam adalah perkara akidah. Dan contoh-contoh perkara akidah diantaranya rukun iman. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril alaihissalam, akhbirni anil iman, beritahukan kepadaku tentang iman. Maka beliau menjawab, afwan sebelumnya mungkin ini agak maju ke sini Pak, yang di sini maju ke depan, masih banyak mau datang, silahkan maju mendekat. Yang itu bagian itu kosong, diisi jin di situ. Sini maju. Kau maju. Ya. Baik, saya lanjutkan. Termasuk perkara akidah adalah beriman dengan rukun iman yang 6. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril alaihissalam, disebut dalam hadis Jibril riwayat Bukhari dan Muslim, beliau ditanya tentang iman, maka beliau menjawab, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman adalah beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, beriman kepada qada dan qadar, baik dan buruknya. Ini disebut dengan perkara akidah. Termasuk perkara akidah diantaranya adalah masailul iman, perkara-perkara yang berkaitan dengan keimanan, seperti hukum pelaku dosa besar. Kalau ada orang berzina kemudian mati dalam perzinahannya, bagaimana kita sikapnya sebagai seorang muslim kepada pelaku tersebut padahal dia muslim. Kemudian kalau seandainya dia minum khamar dan mati dalam keadaan minum khamarnya, dia muslim, nah, itu namanya nanti masuk ke dalam masailul iman, hukmu murtakibil kabirah, hukum pelaku dosa besar, itu masuk dalam perkara akidah. Kemudian perkara akidah diantaranya adalah al-i'tiqad fi sahabah radhiyallahu anhum, keyakinan akidah seorang muslim terhadap para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kemudian al-i'tiqad fi ali baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, keyakinan tentang ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu juga perkara akidah. Kemudian huququr ra'i war ra'iyah,
Perkara akidah juga diantaranya adalah hak-hak yang dimiliki oleh para penguasa dan juga para rakyat. Itu juga perkara akidah. Kemudian juga termasuk di dalamnya adalah karamatul aulia, bab tentang kekeramatan para wali. Ini juga termasuk dalam perkara akidah. Yang jelas, tema kita pada kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan perkara akidah. Dan kehidupan seorang muslim di dalam hidupnya tidak lebih dari 4 aspek kehidupan. Yang pertama, perkara akidah. Yang kedua, perkara ibadah. Akidah artinya keyakinan seorang muslim tentang agama Islam. Dan ibadah adalah pengabdian seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan lisannya, dengan qalbunya, dengan anggota tubuhnya. Kemudian yang ketiga adalah perkara muamalat, yaitu hubungan sesama manusia, baik dalam perkara jual beli, sewa menyewa, simpan pinjam, gadai menggadai, dan seterusnya. Atau pernikahan, nikah, rujuk, talak. Ini semua perkara muamalat. Yang keempat, perkara adab dan akhlak. Dari 4 aspek kehidupan manusia muslim, maka perkara akidah adalah perkara yang paling penting. Sejujur apapun seseorang, sebaik apapun adabnya, jika akidahnya rusak, maka tidak akan pernah bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wa btughiya bihi wajhuh." Sesungguhnya Allah tidak menerima dari amalan kecuali yang ikhlas. Ikhlas perkara akidah. Dan dicari wajah Allah darinya. Itu perkara akidah. Maka akidah adalah perkara yang sangat penting. Oleh karena itu, senantiasa kaum muslimin jangan pernah bosan mempelajari akidah, dan jangan pernah malas mempelajari akidah. Apabila ada para ustadz, maka ajak untuk mempelajari akidah, karena akidah adalah bagaikan akar pada sebuah pohon, ruh pada anggota tubuh, pondasi dalam sebuah bangunan. Itu akidah. Saya beri contoh. Orang belajar tentang keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, maka tidak ada keluarga yang mendatangkan ketenangan, rasa cinta dan kasih sayang kecuali pondasinya akidah. Pondasinya akidah. Ya. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 24, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthal linnas la'allahum yatadhakkarun." Apakah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memperhatikan bagaimana Allah membuat sebuah perumpamaan, ucapan yang baik, kalimatan thayyibah, ucapan yang baik, kata ahli tafsir di generasi sahabat, ulamanya umat Islam, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu kalimatut tauhid, kalimat la ilaha illallah, akidah itu. Apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan ucapan yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kokoh, batangnya menjulang ke langit, memberikan buahnya di setiap musimnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itulah perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala buat
untuk manusia agar mereka berfikir dan mengingat. Dari ayat ini kita ambil pelajaran, akidah adalah bagaikan akar pada sebuah pohon. Ini terutama nih di zaman sekarang yang katanya sudah ngaji tauhid tetapi sering mengeluh di media sosial. Ngantri sedikit ngeluh, dimarahin suami sedikit ngeluh, dimarahin istri sedikit ngeluh. Ngeluhnya bukan kepada satu makhluk. Media sosial berarti 5.000 makhluk kalau seandainya dia punya akun profil. 5.000 makhluk dia adukan. Padahal orang yang berakidah tauhid yang benar maka tidak akan pernah mengeluh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri rahimahullah melihat seseorang yang mengeluhkan nasibnya kepada orang lain. Kemudian dia dipanggil, "Ya hadza syakauta man yarhamuka ila man la yarhamuk." Wahai fulan, engkau yang sudah mengeluhkan nasibmu kepada orang lain, sebenarnya engkau telah mengeluhkan Allah yang mengasihimu kepada makhluk yang tidak mengasihimu. Oh, berapa banyak kalau seseorang duduk dengan orang lain, lihat dia akan bercerita tentang keluhan atau tidak. Orang ahli tauhid, ahli akidah yang benar, lisannya tidak akan pernah bercerita keluhan kecuali hanya kepada Allah. Di sepertiga malam terakhir mengangkat tangan, merengek-rengek seperti anak kecil minta mainan yang tidak diberikan oleh orang tuanya. Begitu ahli tauhid. Ahli tauhid senantiasa benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak malas beribadah. Ahli zikir pagi dan sore, ahli Quran, ahli bahasa Arab. Introspeksi diri coba. Introspeksi diri kita. Berapa banyak, berapa lama kita ngaji tauhid dan bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sering sebagian orang yang sudah ngaji tauhid mencemooh orang yang di luar yang belum ngaji tauhid, meremehkan, merendahkan. Akan tetapi kalau dia introspeksi dirinya, maka dia akan benar-benar merasakan, belum terasa dia al-unsu billah, merasa lezat berkomunikasi dengan Allah, merasa lezat berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini sebagai poin pertama bahwa perkara akidah adalah perkara yang paling penting dalam diri setiap muslim. Dan akidah maknanya adalah keyakinan yang diyakini oleh seorang muslim dalam qalbunya tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Contoh yang lain, pentingnya perkara akidah. Saya beberapa hari ini ada beberapa kajian tentang tauhid, kekuatan tauhid. Kita sering sekali diajari oleh ustaz-ustaz kita dan kita ucapkan jazakumullahu khairan. Tauhid yang khalis, yang murni, sehingga kita tidak berdoa kepada orang mati, tidak sujud kepada kuburan. Alhamdulillah. Semoga Allah mewafatkan kita di atas itu, jauh dari perbuatan tersebut. Tidak percaya kepada dukun, tukang sihir, tukang ramal, tidak memakai jimat, tidak melakukan sedekah laut dan seterusnya, jadi peribadatan kepada Allah. Tapi dengan seperti itu kadang sebagian orang menganggap bahwasanya dirinya sudah memegang kunci surga. Akhirnya dia merasa di awang-awang, akhirnya meremehkan maksiat, akhirnya dia meremehkan maksiat. Padahal dia ahli tauhid. Orang ahli tauhid semestinya sebagaimana dikatakan di dalam pepatah Arab, idza khalauta fi zulmatin biribatin faqul innal ladzi khalaqa adh-dhalama yarani. Jika engkau sendirian dengan sebuah dosa
di dalam kegelapan, maka ucapkanlah sesungguhnya yang menciptakan kegelapan ini sedang melihatku. Contoh yang lain, orang yang ahli tauhid, dia tidak akan putus asa, tidak akan mengeluh, tidak akan bingung dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala, tidak akan menghalalkan segala cara untuk dapat rezeki. Kenapa? Karena dia di dalam dakwah ini ditempa dengan akidah yang kokoh, tauhid yang kuat. Ada sebagian orang kadang-kadang ditelepon oleh atasannya, padahal lewat telepon, tapi dia tahu atasan ini punya kuasa atasnya, maka dia kadang-kadang sampai menunduk-nunduk kepalanya di telepon ke tanah. Siapa? Siapa? Orang ahli tauhid nggak ada begitu. Ahli tauhid, innallahu war-razzaq dzul quwwatil matin. Orang ahli tauhid, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha luas rezekinya, maha kuat yang nyata, tidak pernah menunduk kepada makhluk, tidak pernah merengek-rengek di hadapan makhluk, tidak pernah menundukkan kepalanya kecuali hanya kepada Rabbu Dzul Jalali wal Ikram. Begitu ahli tauhid. Itu pentingnya akidah. Sebagian orang, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang katanya sudah ngaji tauhid, bersandar kepada makhluk di dalam perkara sebab, ya, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi para ikhwan, demi Allah, orang yang ngaji tauhid, orang yang paling tenang dengan urusan rezeki, umur, jodoh, kesehatan. Kenapa? Karena dia antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir baik dan buruknya. Apa itu? I'lam annama asabak lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'ak lam yakun liyusibak. Ketahuilah baik-baik, yakini, masukkan ke dalam sanubari, bukan hanya sebagai pengetahuan dasar kulit, masukkan jadi sebuah keyakinan mendasar dalam setiap kehidupan kita. Apa saja yang menimpamu, karena memang itu sudah takdirmu, tidak akan pernah meleset darimu. Mau urusan rezeki, urusan jodoh, kesehatan, urusan dapat anak atau tidak, yakin itu baik-baik. Yang sudah ditakdirkan oleh Allah tidak akan pernah meleset darimu. Yang belum ditakdirkan oleh Allah tidak akan pernah terkena padamu. Kalau seandainya para ikhwah, wallah, lau kataballahu lana rizq, kalau seandainya air ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seorang yang bertauhid, dan dia yakin sudah ditakdirkan oleh Allah, maka dia yakin dia akan bisa meminumnya. Walau kana fi famil asad, meskipun air ini di dalam mulut seekor singa. Begitu ahli tauhid. Ahli tauhid kokoh. Ahli tauhid tidak pernah galau, gelisah, resah. Dia hanya resah dengan Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosanya atau tidak, diterima amalnya atau tidak. Dia hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kekuatan akidah. Para perempuan yang dibawa, istri-istri, tidak mudah, sedikit bermarahan, bertengkar dengan suami langsung nulis status. Sedikit dapat jatah nafkah dari suami langsung nulis status. Orang ahli tauhid tidak seperti itu. Ahli tauhid penuh dengan ketegaran, kesabaran. Lihat Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Lihat Asia, istrinya Fir'aun. Rabbi ibni li indaka baitan fil jannah wa najji min fir'auna wa amalihi wa najji min qaumidh zalimin. Wahai Rabbku, buatkan aku di sisimu sebuah rumah di dalam surga. Selamatkan aku dari Fir'aun dan orang-orang yang zalim. Begitu ahli tauhid, sangat kuat.
Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh Urwah bin Zubair. Makanya saya katakan tadi, yang sering ngaji-ngaji tentang keluarga yang sakinah, maka tidak ada. Dan ini ilmu kita ambil dari para masyayikh kita. Ini ilmu turun-temurun. Saya dapatkan ini dari Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Sampaikan kepada umatmu, jamaahmu, bahwa kiat paling sukses untuk membuat keluarga sakinah, mawaddah, rahmah, istri penuh dengan kepuasan, qanaah terhadap apa yang diberikan oleh suami dari nafkahnya, suami penuh dengan tanggung jawab. Satu konsepnya, akidah yang kokoh, tauhid. Yo antum, perkara masalah qanaah, istri sering tidak qanaah dengan pemberian suami, suami sering tidak tanggung jawab terhadap istri. Jawabannya cuma satu, tauhid. Pengertian qanaah diantaranya ada 3 dia. Unsur qanaah itu ada 3. Ar-ridha bima a'tallah walau duna kifayah. Rela dengan pemberian Allah walaupun kurang dari cukup. Satu, tauhid itu. Yang kedua, tarkut tasyawuf lil mafqud, tidak mencari yang tidak ada. 2, yang ketiga, al-istighna bil mawjud, mencukupkan dengan yang ada. Niscaya para perempuan kita akan menjadi seorang Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ketika Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu rahimahullah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apa yang kalian makan? Setelah Aisyah berkata, ra'ainal hilal, thummal hilal, thummal hilal. Kami melihat 3 bulan purnama. Syahr thalathatu ahilla fi syahrain, 3 bulan purnama dalam 2 bulan. Apa yang kalian makan? Ma uqida fi buyutin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala nar, tidak pernah dinyalakan di rumah-rumah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam satu api pun. Enggak ada yang bisa dimasak. Mengapa bisa bersabar seperti itu? Tauhid, akidah. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Maka ini penting perkara akidah. Dan jangan sampai sebagian orang resah, gelisah. Itu namanya akidahnya kurang meskipun sudah hatam kitab tauhid. Sering-sering mengeluh. Ini namanya tidak belajar kitab tauhid, tidak meresapkan. Karena orang yang bertauhid maka dia jarang untuk mengeluh kepada makhluk. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Man yu'min billah yahdi qalbah." Yang beriman kepada Allah bahwa itu semua atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Urusan rezeki tadi para ikhwah. Kalau seandainya air ini di depan mulut saya belum Allah takdirkan untuk masuk walau setetes pun ke dalam tenggorokan saya, maka tidak akan pernah masuk. Harus yakin itu. Itu kekuatan tauhid. Sebagian ikhwah terutama setelah Covid terlalu sibuk dengan dunia, lupa majelis ilmu, malas untuk datang ke majelis ilmu. Kenapa? Karena sibuk dengan dunia. Lihat saja tampilan-tampilan di media sosial, seluruhnya berkaitan dengan usaha. Padahal usaha tersebut tidak akan pernah digapai kebahagiaan darinya tanpa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, tema kita adalah wasailus syirk. Sarana-sarana penghantar kesyirikan. Timbul pertanyaan, Ustaz, kenapa kita membicarakan kesyirikan? Karena dia kebalikan sesuatu yang paling penting di dalam akidah. Jadi akidah itu cabangnya banyak, yang paling penting dalam akidah adalah perkara tauhid. Tauhid kebalikannya adalah kesyirikan. Itu sebab yang pertama.
Mengapa kita mengangkat tema tentang sarana kesyirikan? Karena kesyirikan adalah kebalikan dari sesuatu yang sangat terpenting dalam perkara akidah, yaitu tauhid. Itu bisa memahami sekarang ya, apa bedanya akidah, apa bedanya tauhid, apa bedanya dengan manhaj. Kalau manhaj adalah tata cara beragama berdasarkan Al-Quran, hadis Rasul dipahami oleh para salafus saleh. Dan ini manhaj termasuk akidah. Paham sekarang bedanya? Akidah adalah sebuah hal yang besar dalam syariat Islam, yang semuanya diyakini oleh seorang muslim dengan keyakinan yang kokoh tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Termasuk dari perkara akidah, tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dari perkara akidah, manhaj salaf. Itu perkara akidah. Itu sebab yang pertama kenapa kita mengangkat tema ini. Sebab yang kedua, karena para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberitahukan bahwa umat ini akan terjadi kesyirikan di dalamnya. Ya, umat ini akan terjadi kesyirikan di dalamnya. Sebagaimana dalam beberapa dalil. Maka ini membuat kita takut. Karena tauhid adalah jalan satu-satunya yang menghantarkan kepada ridha Allah. Kebalikan dari tauhid adalah kesyirikan, jalan yang paling besar menghantarkan kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah memberitahukan kepada kita bahwa tidaklah dibangkitkan hari kiamat kecuali hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin, sampai kabilah-kabilah, berarti banyak dari umatku bergabung dengan orang-orang musyrik, i'tikaf di berhala-berhala orang musyrik. Ini menunjukkan bahwasanya di umat ini akan terjadi kesyirikan. Di umat ini akan terjadi kesyirikan. Sebagaimana kaum Yahudi, Nasrani terjadi kesyirikan setelah tauhid mereka, maka begitu pula umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan terjadi kesyirikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, la tattabi'unna sanana man kana qablakum hatta shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, hatta law dakhalu juhru dhabbin la dakhaltumuh. Sungguh kalian wahai umatku akan benar-benar mengikuti orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai mereka masuk ke dalam lubang hewan dhab, biawaknya Arab, yang mana lubangnya penuh dengan belok-belok, kotor, tidak ada manfaat masuk ke dalam lubang tersebut. Maka kalian akan mengikutinya. Kemudian para sahabat bertanya, al-Yahud wan Nasara ya Rasulullah? Apakah orang-orang yang sebelum kita yang engkau maksud adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani? Rasulullah SAW menjawab, na'am. Faman? Siapa lagi kalau bukan mereka? Dan Yahudi Nasrani setelah bertauhid kepada Allah di zaman Nabi Isa, di zaman Nabi Musa, mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu pula umat Islam, nanti akan terjadi kesyirikan di tengah umat Islam. Dan itu salah satu tanda dari tanda-tanda hari kiamat. Taib. Sebab yang ketiga, mengapa kita mengangkat tema ini? Karena kesyirikan adalah dosa paling terbesar. Itu kata hiperbola. Paling terbesar. Biasanya kita mengucapkan paling besar,
atau terbesar. Ini tidak, paling terbesar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah aku beritahukan dengan dosa paling terbesar? Akbar adalah kata komparasi dari kabir. Besar, akbar lebih besar. Al-kabair jamak dari kabirah, dosa besar. Dalam bahasa Arab kabirah. Jamaknya, bentuk pluralnya adalah kabair. Jika ini digabung, akbarul kabair, maka menjadi penerjemahannya dosa paling terbesar. Ini penyebab mengapa kita mengangkat tema ini. Dan kalau kita perhatikan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana buruknya dosa-dosa kesyirikan. Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kesyirikan menghapuskan amal. Mau dia dosa syirik besar atau syirik kecil. Syirik besar menghapuskan seluruh amal. Syirik kecil menghapuskan dosa, menghapuskan pahala pada amal tersebut saja. Tetapi seluruhnya dosa syirik akan menghapuskan amal. Allah berfirman di dalam surat Zumar ayat 65. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada orang-orang sebelum engkau, jika engkau melakukan kesyirikan, sungguh amalmu akan benar-benar. Di situ ada dua penekanan, lamut taukid dan nunut taukid. Sungguh amalmu akan benar-benar terhapus dan sungguh engkau benar-benar termasuk orang-orang yang merugi. Ini adalah buruknya kesyirikan, menghapuskan pahala amal saleh. Menghapuskan pahala amal saleh. Ini sedikit menyinggung tentang kekuatan tauhid. Orang yang bertauhid tidak akan mudah untuk memperlihatkan amal. Ini para ikhwah di zaman sekarang, bahkan kadang-kadang kepada orang yang bertauhid juga, sudah memperlihatkan amal ditambah dengan bohong. Apa itu? Sudah memperlihatkan amal bahwasanya dia sedang berdoa, dia sedang sholat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dia sedang di Raudhah dan seterusnya. Plus bohong. Dipoto sambil doa, padahal dia sedang tidak berdoa. Itu dusta. Paham enggak? Itu riyaknya ikhlas. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Yang kedua, buruknya kesyirikan adalah jika pelaku kesyirikan mati di atas kesyirikan, terutama syirik besar, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diampuni oleh Allah. Dalam surah An-Nisa ayat 4, Allah Subhanahu wa taala, surah An-Nisa ayat 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan juga ayat 118. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikannya. Kata Imam Ibnu Katsir pada ayat ini di dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim, la yaghfiru li'abdin laqiyahu wa huwa musyrikun bih. Allah tidak mengampuni untuk seorang hamba pun, siapapun dia, ketika bertemu dengannya dalam keadaan mensyirikannya dengan sesuatu apapun. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Fadilat Syekh, penulis kitab Taisir Al-Aziz Al-Hamid, syarah kitab Tauhid, beliau mengatakan asyirku a'zamudz dzambi. Syirik adalah dosa paling besar. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala akhbara annahu la yaghfiruh. Karena Allah mengabarkan bahwa Allah tidak mengampuninya illa bitaubati minhu,
kecuali dengan bertaubat kepadanya. Wa ma adahu fahuwa dakhilun tahta masyiatillah, dan selain kesyirikan maka dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa tersebut, jika tidak kesyirikan maka di bawah kehendak Allah. Jika Allah mau menghendaki diampuni, diampuni. Jika Allah tidak menghendaki tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Buruknya kesyirikan yang ketiga, ini yang menyebabkan kita membahas tema kesyirikan, yaitu syirik penyebab seseorang kekal abadi di dalam neraka, tidak akan pernah keluar. Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 72, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya siapa saja yang mensyirikkan Allah, maka sungguh Allah telah haramkan atasnya surga, tempatnya yang paling pantas di dalam neraka, dan orang-orang yang mensyirikkan Allah adalah orang-orang yang zalim, yang tidak memiliki seorang penolong pun kelak di akhirat. Sebab-sebab inilah yang mendorong kita mengangkat tentang kesyirikan. Kemudian para ikhwah, sebab yang keempat, jadi sebab yang pertama tadi apa? Karena syirik adalah kebalikan dari tauhid. Tauhid akidah yang paling agung, dan syirik adalah penyimpangan yang paling besar. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW sudah menggambarkan bahwasanya umat ini akan masuk ke dalam kesyirikan. Ini membuat kita takut, akhirnya kita harus mempelajari tentang kesyirikan. Yang ketiga, buruknya kesyirikan. Syirik adalah dosa paling besar dan paling buruk. Tidak pernah ada dosa terbesar yang lebih besar daripada kesyirikan. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Luqman ayat 13, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah benar-benar kezaliman yang besar. Saya tidak tahu apakah azan dulu lalu sholat lalu pulang, atau karena ini belum kajiannya, ini baru muqaddimah, pendahuluan. 40 menit tadi pendahuluan aja, pendahuluannya belum selesai juga. Ya. Kan tema kita sarana penghantar kesyirikan. Apakah azan dulu? Kebiasaan sih biasanya azan dulu baru lanjut gitu ya. Baik, silakan azan dulu. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sedikit saya menyinggung tentang tauhid, ya, meskipun tema kita tentang kesyirikan. Orang yang ahli tauhid saat azan, maka dia sangat mengagungkan perkara azan. Makanya orang-orang yang kena sihir, mereka takut dengan azan. Pernah kejadian kami di kampus, waktu itu saya masih kuliah di IU, Islamic University of Madinah. Dan itu nama resmi dari mereka sekarang, ya, yang dikenal di Indonesia Universitas Islam Madinah. Nama resmi mereka IU, Islamic University of Madinah. Ada kawan dari Sri Lanka waktu itu kena sihir. Orangnya ganteng, tinggi, cuma karena dan banyak perempuan yang suka kepada dia, tapi karena beliau harus memilih salah satunya, akhirnya beliau nikahi yang satu. Yang lain cinta ditolak, dukun bertindak. Akhirnya kena sihir, subhanallah. Dan luar biasa sihirnya, itu berarti kan melalui beberapa benua gitu. Karena dikirim dari Sri Lanka. Kenapa kita tahu? Karena waktu itu di ruqyah, kemudian ketika di ruqyah dia keluar bahasa nasionalnya. Bahasa nasionalnya bahasa apa? Bahasa Jawa. Apa gue? Katanya. Pas waktu di ruqyah, wah ini dari Sri Lanka ini. Dari apa? Iya, Sri Lanka. Surinam, afwan, Surinam. Dari Surinam. Bukan Sri Lanka, Surinam. Nah, waktu itu beliau ketika mau ke Masjid Nabawi, azan di Masjid Nabawi, kabur. Maka orang yang bertauhid, yang ngaji dakwah sunnah sangat mengagungkan azan. Dan ini warisan ajaran para syekh kita. Kalau seandainya kita mendengar fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bercerita, saya pernah di majlis Syekh Ibn Baz rahimahullah. Ketika itu azan dikumandangkan, kemudian ada orang datang untuk bertanya orang tersebut. Maka beliau mengatakan, azan, istami'il azan. Azan, dengarkan azan. Nah, orang yang ngaji dakwah sunnah, ngaji tauhid, dia sangat mengagungkan kalimat-kalimat tauhid yang disebutkan saat azan. Dan itu akhirnya membuat kita khusyuk saat mendengar azan. Ya. Dan akhirnya membuat kita lebih banyak berzikir saat mendengar azan, menjawab azan, mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islam dinina wa muhammadin rasula, kemudian bersalawat setelah mendengar azan, kemudian membaca doa. Begitu orang ahli tauhid. Sebagian orang yang sudah ngaji tauhid merasa sudah di atas awang-awang sehingga sholat malam jarang, sholat witir walau 1 rakaat jarang, baca Quran tidak ada wiridnya. Nggak boleh begitu. Ngaji tauhid, baca Quran ada wiridnya. Setiap hari harus dia baca, terutama di malam hari. Coba introspeksi diri kita, malam hari apa yang kita pegang? Ya, scroll sampai habis, ya. Beda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melewati, karena dulu tidak ada listrik, ya, kemudian gelap, kalau sudah matahari terbenam yang ada kegelapan. Dan Rasulullah SAW tahu ini adalah perkampungan atau kalau bahasa kita sekarang kompleknya kaum Asy'ariyin. Dari mana? Yusma'u min buyutihim dawiyun kadawiyin nahl. Akan terdengar dari rumah-rumah mereka suara dengungan seperti dengungannya lebah. Ngapain baca Quran? Dan waktu baca Quran memang di malam hari.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyam wal Qur'an yashfa'ani yaumil qiyamah." Puasa dan bacaan Al-Qur'an kelak kedua-duanya akan menghadap kepada Allah, agar orang yang berpuasa dan orang yang baca Al-Qur'an diampuni dosanya oleh Allah. Yaqulul Qur'an, "Rabbi mana'tuhun nauma bil-lail fasyafi'ni fihi." Wahai Allah, aku larang dia untuk tidur di malam hari. Ngapain? Baca Al-Quran. Maka ampuni dosanya. Ini menunjukkan bahwa membaca Al-Quran di malam hari. Harus ada wirid para ikhwah. Harus ada wirid. Yang sudah ngaji dakwah tauhid, dakwah sunnah, harus lebih semangat beribadahnya. Harus ahli ibadah. Ya, harus ahli ibadah. Harus. Karena dia bertauhid, dia tahu hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kita ke permasalahan tadi, termasuk dari hal yang membuat kita mengaji masalah ini, sarana-sarana penghantar kesyirikan adalah karena ini penting. Sebagian orang, bahkan sebagian yang dinyatakan sebagai alim, tersembunyi olehnya apa itu kesyirikan, sehingga menganggap perbuatan ini bukan kesyirikan, maka boleh dikerjakan. Padahal kalau ditimbang, maka itu adalah syirik besar atau minimal syirik kecil. Saya beri contoh, misalkan syirik kecil yang sering terjadi di masyarakat. Orang mengatakan demi Allah, demi Rasulullah. Itu syirik kecil. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa falyahlif billah wa man halafa bighairillah faqad asyrak." Siapa yang bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Contoh yang lain lagi, merasa bernasib sial. At-tiyaratu syirik. Merasa bernasib sial dengan apa yang dilihat atau apa yang didengar atau apa yang dirasa adalah kesyirikan. Dan ini sudah menjadi biasa. Syirik kecil. Belum lagi syirik besar. Nah, maka para ikhwan seperti misalkan bertawassul, berdoa kepada orang yang sudah mati, bertabarruk dengan meyakini sesuatu yang ditabarruki itu adalah yang bisa menyembuhkan, memberikan manfaat, memberikan kebaikan, sebagaimana kita akan jelaskan nanti. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sebab selanjutnya mengapa kita membicarakan tentang sarana-sarana kesyirikan, karena sebagian dari kaum muslimin, bahkan mungkin tahap seorang yang dianggap alim atau pendakwah, ustadznya kah, kiainya kah, habibnya kah, terkadang sebagian tidak mengetahui apa itu kesyirikan atau punya syubhat, akhirnya membolehkan kesyirikan. Seperti yang terjadi pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, bahwa beliau bercerita Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi untuk berperang Hunain. Kemudian mereka melewati, kaum muslimin bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati pohon yang dimiliki oleh orang-orang musyrik. Di pohon tersebut orang-orang musyrik mereka menggantungkan senjata mereka, bertabarruk dengan pohon tersebut. Pohon tersebut disebut dengan Dzatu Anwat. Mereka gantungan senjata, pedang, tombak, panah dan seterusnya, untuk biar bisa berkah, mendatangkan kebaikan senjata-senjata ini saat perang. Maka sebagian sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama yang baru masuk Islam, berkata, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadikan untuk kami pohon juga, agar kami bisa menggantungkan senjata-senjata kami sebagaimana orang-orang musyrik. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah. Dan subhanallah adalah kata untuk kalimatu tanzihillah minasyirik.
mensucikan Allah dari segala macam sekutu. Subhanallah. Qultum kama qala qaum Musa. Kalian telah mengucapkan sebagaimana diucapkan oleh kaumnya Nabi Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Buatkan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka mempunyai Tuhan. Walladzi nafsi biyadihi latarkabunna sunnata man kana qablakum. Demi jiwaku yang berada di tangannya, ini sumpah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, kebiasaan-kebiasaan mereka. Nah, ini para ikhwah. Ini sebab kenapa kita mengangkat tema ini, sarana kesyirikan. Sebab yang terakhir, kenapa kita mengangkat tema ini? Dua makhluk Allah yang paling mulia, kekasih Allah, yang disebut dalam bahasa Arab Khalilullah. Dan Khalil adalah a'la maratibil mahabbah, tingkat kecintaan yang paling tinggi, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya Habibullah, Khalilullah. Dua ini Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, Innallaha ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Sesungguhnya Allah menjadikan aku sebagai khalil, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim alaihissalam sebagai khalil. Dua kekasih Allah ini berdoa kepada Allah, takut terperosok ke dalam kesyirikan. Kalau kekasih Allah takut terperosok ke dalam kesyirikan, apalagi kita yang tidak ada jaminan sama sekali terjaga dari dosa kesyirikan. Maka dengan mempelajari ini, kita akhirnya benar-benar bisa menjauhi dosa kesyirikan tersebut. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 35, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Kata Ibrahim At-Taimi, seorang ulama salaf, mengomentari doanya Nabi Ibrahim, man ya'manul bala'a ba'da qauli Ibrahim. Kalau Ibrahim alaihissalam saja doanya seperti itu, minta dijauhkan dari kesyirikan, siapa yang merasa aman setelah doa Nabi Ibrahim? Tidak boleh kita merasa aman dari dosa kesyirikan. Ya. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berlindung kepada Allah, membaca doa minta perlindungan di setiap pagi dan sore. Subhanallah, dari kesyirikan. Coba perhatikan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, murni bi syai'in aqulu idza asbahtu wa idza amsayt." Lihat. Wahai Rasulullah, perintahkan aku. Ini yang meminta adalah Abu Bakar, yang dimintai radhiyallahu anhu. Yang dimintai adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua manusia yang mulia. Wahai Rasulullah, perintahkan kepadaku untuk aku ucapkan ketika aku pagi dan ketika aku petang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma alimal ghaibi wasyahada, fatiras samawati wal ard, rabb kulli syai' wa malikah, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitan wa syirkih. Yang artinya, ucapkanlah wahai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya Allah yang maha mengetahui akan hal gaib dan yang nyata, pencipta langit dan bumi, Tuhan segala sesuatu dan rajanya, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Aku meminta perlindungan denganmu dari keburukan jiwaku dan keburukan syaitan dan kesyirikannya. Maksudnya mensyirikkan Allah gara-gara dibisiki oleh syaitan. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja minta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan, apalagi kita. Nah, ini sebab-sebab mengapa saya mengangkat tema ini. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita akan mulai membahas tentang sebab-sebab penghantar kesyirikan. Ada sekitar 6 sebab. Yang pertama dan paling utama, bertawassul yang syirik.
Ingat baik-baik. Jangan sampai fobia dulu, antipati dulu. Apa bahasanya lagi? Menentang dulu, jangan sampai. Skeptis dulu, jangan. Ya. Jangan sampai menolak dulu. Kita mengatakan salah satu sebab penghantar kepada kesyirikan adalah bertawassul yang syirik. Karena tawassul dibagi menjadi dua, ada yang disyariatkan dan ada yang diharamkan. Bahkan saya bisa mengatakan berdasarkan ayat Al-Quran, siapa yang menolak bertawassul maka berarti dia mengingkari Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran ada tawassul yang disyariatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ibtaghu. Saya ulangi, wahai orang yang beriman, carilah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah di sisi Allah Subhanahu wa taala al-wasilah. Al-wasilah adalah tawassul. Maka saya bisa katakan sekali lagi, siapa yang menolak adanya syariat bertawassul berarti dia mengingkari salah satu ayat dari ayat-ayat Al-Quran. Bisa dimaklumi ya. Ayatnya sebentar. Ada dua ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Maidah ayat 35 dan surat Al-Isra ayat 57. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Dan carilah agar sampai kepada Allah al-wasilah. Itu tawassul. Carilah. Kemudian juga Al-Isra ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaikal ladzina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Ulaika alladzina yad'un, yang artinya mereka orang-orang yang dimintai, yang didoai, yaitu para malaikat, para nabi, para rasul yang sudah meninggal, orang-orang saleh yang sudah meninggal. Mereka sendiri yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka sendiri mencari tawassul kepada Allah. Ya. Siapa di antara mereka yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Dan mereka sendiri berharap rahmat dari Allah, takut akan siksa Allah dan seterusnya. Surah Al-Isra ayat 57. Maka para ikhwah, sebab yang pertama yang menghantarkan kepada kesyirikan tawassul yang apa? Yang syirik. Sekarang bagaimana tawassul yang syirik ini? Yang pertama, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu, saya langsung kepada gambarnya saja. Ini ada orang, kemudian ada Allah Subhanahu wa taala. Agar dia sampai kepada Allah, maka dia berdoa kepada perantara antara dia dengan Allah. Dia berdoa seperti misalkan, kalau ada sebagian orang, mudah-mudahan ada di sini, saya bacakan nah ini dia. Ini biasanya ada di kuburan-kuburan yang dianggap keramat. Bacaan ini saya baca ya. Judulnya Salamullahi ya Sadah. Keselamatan dari Allah wahai para ulama pemimpin. Awalnya bagus. Salamullahi ya Sadah. Keselamatan dari Allah wahai para pemimpin kami. Minar rahmani yaghsyakum. Rahmat dari Allah meliputi kalian. Bagus nih. Ibadallah ji'nakum. Wahai hamba-hamba Allah, kami datang kepada kalian. Qasadnakum. Kami bermaksud kepada kalian.
talabnakum, kami meminta kepada kalian. Tu'inuna, berikanlah pertolongan kepada kami. Tughithuna, berikanlah pertolongan dalam keadaan yang sempit kepada kami. Bihimmatikum wa jadwakum, dengan himmah, kekuatan kalian dan daya kalian. Fahbuna wa a'tuna atayakum hadayakum, maka beri kepada kami pemberian-pemberian kalian, beri kepada kami. Maka para ikhwah, ini berdoa minta aun, minta ghaus kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristi'anah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Beristi'anah dan beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami beristi'anah. Isti'anah kalau ada bahasa Arab diawali dengan alif, sin dan ta, itu artinya lit talab. Ya, isti'anah berarti talabul aun. Istiqlal berarti talabul qilal. Maksudnya merdeka, minta merdeka. Istirahah, bahasa Indonesia istirahat, berarti minta rehat. Istisqa berarti minta suqya, minta diturunkan hujan. Istikharah berarti minta khair, nanti kebaikan, dan seterusnya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah potret kesyirikan. Seseorang meminta, berdoa kepada perantara, ya, agar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Kenapa? Karena doa haqqun khasun lillah. Doa adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tad'u ma'allahi ahadan." Janganlah kalian berdoa bersamaan dengan Allah, berdoa kepada seorang pun bersamaan kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Itu disebutkan dalam surah Al-Jin. Ini tawassul yang syirik. Nah, ada lagi. Mereka tahu bahwasanya hanya Allah yang Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Maka perantara tadi mereka katakan hanya majaz, kiasan. Hakikatnya kita tetap minta kepada Allah. Bagaimana alasannya? Alasannya adalah, meskipun saya mengucapkan, wahai Syekh Fulan aghithni, wahai Fulan madad madad, pernah dengar toh? Wahai Fulan berikan aku kekuatan, pertolongan dalam keadaan yang sempit. Itu tidak mengapa. Tidak mengapa. Kenapa? Karena yang penting qalbu kita meyakini Allah yang Maha mengatur. Jadi kata mereka, hakikatnya tetap minta sama siapa? Allah. Boleh atau tidak Pak, seperti itu? Kalau semua pakai hakikatnya, rusak agama ini. Contoh, antum sekarang tawaf di dalam ruangan ini. Kemudian ketika kita larang, kenapa antum tawaf? Hakikatnya saya tawaf di Ka'bah. Itu namanya bahasanya majaz akli. Orang sering menggunakan itu, namanya bahasanya majaz akli. Itu akal-akalan. Paham ya? Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Itu potret yang kedua. Tetap tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena bagaimanapun seseorang akan tergantung apa yang dia ucapkan. Ya. Nah, yang ketiga, ini agak ringan, tidak sampai kepada derajat kesyirikan, tetapi belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Berdoa kepada Allah
Nah, ini sudah benar kan? Berdoa kepada Allah, tapi dengan menyebutkan dengan pangkat Rasulullah SAW, jah, hak. Maka ini termasuk daripada perbuatan yang mengada-ngada belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu adalah sebab yang pertama yang menghantarkan kepada kesyirikan. Bertawassul dengan tawassul yang syirik. Antum pun kalau seandainya ditanya apa sebab menghantarkan kepada kesyirikan, tawassul, salah itu. Karena tawassul dibagi dua. Jadi harus lengkap jawabannya. Tawassul yang syirik. Sehingga kita tidak dituduh macam-macam. Wah, ini kaum yang tidak membolehkan tawassul. Padahal di Al-Quran ada tawassul. Dan aneh tadi surat Al-Isra ayat 57. Coba antum perhatikan bagaimana potretnya. Jadi ini ada orang, ini ada malaikat, ini ada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini berdoa kepada malaikat atau berdoa kepada nabi-nabi yang sudah meninggal atau kepada orang-orang saleh yang sudah meninggal. Padahal para orang-orang soleh, makhluk-makhluk soleh ini sedang apa? Bertawassul kepada siapa? Kepada Allah sendiri. Nah, di sini antum kenapa bingung? Karena tidak faham makna tawassul. Tawassul yang ditafsiri oleh para ulama salafus saleh, saya bacakan ya, sehingga tidak kejadian lagi nanti menafsiri yang aneh-aneh di dalam Al-Quran. Ada surat musik lah, ada ya. Saya bacakan ya. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, tafsir Al-Quran Al-Azim, al-wasilah, qala Sufyan al-Thawri qala haddatsana abi an Talhah an Atha' ibn Abbas ay al-qurbah, wa kadza qala Mujahid wa Atha' wa Abu Wa'il wal Hasan wa Qatadah wa Abdullah ibn Katsir wa Suddi wa Ibn Zaid. Yang artinya wasilah yang dimaksud, jadi kan begini ceritanya para ikhwan. Ini ada orang berdoa kepada orang saleh. Kemudian orang soleh ini sendiri sedang mengerjakan tawassul kepada Allah. Ya, nah apa makna tawassul di sini? Kata Sufyan al-Thawri, ahli hadis, Talhah, seorang tabi'i, Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'i, Abdullah bin Abbas, ahli tafsir generasi sahabat. Artinya adalah al-qurbah, yaitu segala macam jenis ketaatan. Jadi makna tawassul adalah yaitu mengerjakan ketaatan untuk dapat ridha Allah. Bukan makna tawassul mencari perantara. Paham sekarang bedanya? Ya. Lihat lagi, itu juga perkataan Imam Mujahid, seorang tabi'i, ahli tafsir, Atha bin Abi Rabah, Abu Wa'il, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, Abdullah bin Katsir, kemudian Suddi, Imam Suddi, seorang tabi'i, Abdullah bin Zaid, seorang tabi, ahli tafsir semua, mengatakan itu adalah at-ta'ah. Makanya Imam Qatadah bin Da'amah Sadusi, murid terbesarnya Anas bin Malik, beliau mengatakan taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal amal bima yurdih. Dekatkan diri kepada Allah, itulah bertawassul, kerjakan ketaatan. Makanya saya katakan tadi pada ikhwah, orang ahli tauhid harus ahli ibadah. Dan saya pesan nih untuk anak-anak antum yang sedang di pesantren, wallahi kami yang sedang mengurus anak-anak antum, para pengurus-pengurus pesantren, kadang kita dapati para santri sudah dibangunkan cepat kan, mereka harus tahajud agar terbiasa sholat malam, kemudian sholat subuh pada waktunya. Habis subuh mereka ngantuk. Tapi ada santri yang nggak ngantuk, tapi pikirannya, pandangannya ke depan gitu, kosong. Ini seperti ini nggak boleh dimarahin. Panggil, tanya, ada apa nak? Kenapa? Bapak saya nggak sholat Ustaz. Ibu saya cuma main TikTok Ustaz. Saya sering berpesan, kesolehan orang tua jaminan paling terkuat
untuk seorang anak. Coba perhatikan antum surat Al-Kahfi. Allah berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat 82, kalau tidak salah, saya akan carikan nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ammal jidar fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan fa arāda rabbuka an yablughā ashuddahumā wa yastakhrija kanzahumā raḥmatan min rabbik." Adapun rumah yang rubuh yang dibenarkan, dibetulkan kembali oleh Nabi Khadir, dan namanya Nabi Khadir ya, bukan Haidir. Haidir teman TK saya. Nabi Khadir namanya. Ya. Kemudian dua rumah ini dimiliki oleh dua anak yatim. Dua anak yatim berarti bapaknya meninggal dan dia belum baligh. Di bawah rumah dua anak yatim ini ada emas yang tersimpan. Dan dua anak yatim ini abuhuma salihan. Kedua orang tuanya adalah orang tua yang saleh. Allah ingin kalau seandainya dua anak yatim ini sudah dewasa, maka Allah akan keluarkan emas tersebut untuk agar bisa bekal buat dua anak yatim yang sudah dewasa tadi. Artinya apa? Dijamin oleh Allah. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, hafidha bi salahi abihima wa lam yudhkar lahumā salahun wa taqaddama annahu kana al-abu as-sabi'. Dua anak yatim yang sudah menginjak dewasa kemudian dijaga oleh Allah jaminannya, yaitu emas agar dia bisa hidup. Berarti ini diurus dunianya oleh Allah. Disebabkan karena kesolehan orang tuanya. Solehan orang tuanya. Ya. Dan ternyata orang tua yang saleh, anggap ini dua anak yatim. Ini ibu bapaknya. Ternyata dua ibu bapaknya ini tidak terkenal dengan kesolehan. Ternyata yang saleh adalah kakeknya yang nomor 7. Cek itu dalam tafsir Imam Katsir. Saya nggak ngomong dari kantong sendiri. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ahli tauhid harus banyak ibadah. Zikir benar-benar beriman. Ini saya ceritakan. Meskipun sebenarnya kita di dalam dakwah sunnah, dakwah salaf ini tidak boleh terlalu menyanjung orang yang masih hidup. Antum ngefan kepada siapapun dari para ustadz, jangan terlalu menyanjung ustadz yang masih hidup. Karena kita tidak tahu ustadz-ustadz itu, terutama yang berbicara di hadapan kita sekarang ini, tidak tahu diwafatkan dalam keadaan apa. Mudah-mudahan kita dapatkan husnul khatimah. Tetapi kalau antum ngefans, ingin mencari suri tauladan, carilah orang yang sudah meninggal. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mat, fa innal hayya la tu'man 'ala fitnah." Siapa yang mengambil contoh teladan, maka contohilah yang sudah meninggal dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in. Kenapa? Karena orang yang masih hidup tidak aman dari godaan saat dia meninggal. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke permasalahan tadi, janganlah orang ahli tauhid senantiasa orang yang ahli ibadah. Contoh, syekh. Kita suatu ketika daurah di Raja TV. Alhamdulillah masjidnya sekarang besar, kemudian ada aula. Setelah sesi ba'da asar sampai maghrib, kita turun sama-sama dengan Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Rahili. Salat maghrib berjamaah, selesai salat maghrib, seperti kebiasaan Syekh, berzikir, benar-benar berzikir. Benar-benar berzikir. Berzikir yang dengan lisan dan dengan qalb. Bukan sekadar apalagi sambil main HP. Benar-benar. Dan itu saya perhatikan sudah lama. Bukan sekarang kita memperhatikan. Kemudian setelah berzikir, sholat, bangun beliau. Kita kira karena beliau musafir, kita kira beliau ingin ke ruangan untuk berehat. Ternyata tidak, sholat 2 rakaat. Kita tunggu. Setelah sholat 2 rakaat, bangun lagi, sholat 2 rakaat. Di situ saya mulai paham. Saya langsung bertanya kepada pengawalnya, kebiasaan Syekh ya? Nah, Syekh menganggap para salafus saleh
setiap antara azan dan antara maghrib dan isya memperbanyak salat, terutama 6 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat. Begitu salafus saleh, begitu qudwah yang kita dapati. Dakwah sunnah terkenal dengan ahli ibadah, bukan hanya sekedar jenggot panjang, celana di atas 2 kaki, ya, kemudian cadaran. Dakwah sunnah terkenal dengan ahli ibadah. Maka yang jauh dari ibadah, terutama yang berbicara di hadapan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dan juga nasihat untuk seluruhnya, perbanyaklah ibadah. Kita sering mencemooh, atau bukan mencemooh, maksudnya kita sering membicarakan orang di luar yang belum ngaji dakwah sunnah. Dia melakukan bid'ah, dia melakukan kesyirikan. Introspeksi diri kita. Introspeksi diri kita. Kita ahli ibadah tidak? Sholat witir walau 1 rakaat kita kerjakan kan? Wirid Quran kita kerjakan kan? Nah ini kenapa saya ke sini, karena tadi berkenaan dengan mengerjakan ketaatan. Ini tawassul yang benar dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah, terutama para orang tua. Harus menjadi orang tua yang saleh agar dijamin anaknya. Saya sering mendapati para santri-santri yang bermasalah LGBT, ngebully orang. Ketika kita dalami, bingung. Dia bingung mendapati bapaknya tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua. Ini panitia sampai kapan nih? Ya. Takutnya nanti jadi yang tidak paham baru kenal dakwah sunnah. Ini sudah kapan sholatnya, katanya taat-taat, sholatnya terlambat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, untuk sholat isya jika disepakati oleh seluruh jamaah, maka yang lebih afdal diakhirkan. Rasulullah SAW pernah diminta oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, as-salah, salat wahai Rasulullah, salat wahai Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah SAW, laula an asyqa ala ummati innaha lawaqtuha. Waktu itu sudah agak mau setengah malam. Kalau seandainya aku tidak memberatkan atas umatku, maka sesungguhnya dia adalah waktunya. Maksudnya diakhirkan waktu salat isya itu lebih afdal kalau disepakati. Taib, yang kedua, sarana kesyirikan yang kedua adalah bertabarruk. Bertabarruk yang diharamkan. Nah, jangan cuma tabarruk saja ya, karena tabarruk ada yang diperbolehkan, ada yang diharamkan. Tabarruk yang diharamkan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah tabarruk jenis kesyirikan. Ini bahaya ini. Tabarruk jenis kesyirikan, yaitu seorang yang bertabarruk dengan sesuatu, baik itu makhluk manusia, hewan, atau benda mati. Dia meyakini di dalam qalbunya bahwa sesuatu tersebutlah yang bisa mengatur, mencipta, berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah tabarruk yang kesyirikan. Saya beri contoh, misalkan saya bertabarruk dengan air ini, maka bertabarruk dengan air ini akan menjadi kesyirikan apabila di dalam kalbu saya meyakini bahwasanya air inilah yang menyembuhkan, menghidupkan, mematikan. Padahal air ini hanya sebagai sebab. Obat tersebut sebagai sebab. Tidak boleh berkeyakinan obatlah yang menghidupkan, mematikan, menyembuhkan penyakit dan seterusnya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, al-barakatu minallah. Keberkahan itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sarana yang ketiga, yaitu dari sarana kesyirikan adalah menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya, menjadikan kuburan sebagai masjid. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari,
la'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah terhadap kaum Yahudi dan Nasrani menjadikan kuburan-kuburan mereka sebagai masjid. Bagaimana contoh menjadikan kuburan sebagai masjid? Yang pertama, mengkhususkan beribadah di sisi-sisi kuburan. Seperti yaitu membaca Al-Quran, berdoa dengan keyakinan berdoa di sisi kuburan lebih mustajab dibandingkan di masjid. Salat di sisi kuburan menjadikan seseorang salat khusus di sisi kuburan. Ini termasuk daripada penghantar kepada kesyirikan. Ya. Baik itu ada masjidnya, misalkan ada kuburan dibangun masjid. Ada enggak seperti itu? Ada dan banyak. Ya, ada kuburan kemudian dibangun masjid. Dan saya heran para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nanti di hari kiamat orang-orang yang membangun kuburan di atasnya masjid, ya, kemudian kadang-kadang kuburannya bermewah-mewah, lebih besar AC-nya daripada ini. Lebih megah, lebih harum kuburannya. Ya, bagaimana berhadapan dengan hadis-hadis ini? Dan hadis ini adalah hadis-hadis yang merupakan wasiat terakhir Rasulullah SAW. Ada buku judulnya 100 wasiat-wasiat Rasulullah SAW di 100 hari beliau sebelum meninggal. Salah satunya ini. 5 hari sebelum beliau meninggal, beliau mengucapkan ini. La'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Nah, ini sarana penghantar kepada kesyirikan. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu al-ghulu fis salihin. Berlebih-lebihan memuji orang-orang saleh. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 171. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian berbuat ghulu di dalam agama kalian. Wala taqulu 'ala Allah illa al-haq innamal masihu Isa bin Maryam. Jangan kalian katakan kecuali kebenaran. Al-Masih Isa bin Maryam adalah Rasulullah saja, bukan anak Tuhan. Ya, ghulu. Nah, ini kebanyakan ghulu ini yang membuat menghantarkan kepada akhirnya mengagungkan berlebih-lebihan. Di antaranya kalau kita dengar kisah di media sosial bahwa ada wali Allah yang bisa memadamkan neraka. Pernah dengar kan? Ya. Ada wali Allah yang menjaga kutub utara dan selatan. Ada wali Allah yang menjaga negara dan seterusnya. Nah, ini termasuk ghulu di dalam memuji orang-orang saleh. Yang kelima yaitu mengkultuskan sesuatu. Mengkultuskan sesuatu. Seperti misalkan tasbih yang dianggap kayu berasal dari kayu Nabi Musa. Cincin peninggalan Nabi Sulaiman. Atau rambut-rambut yang belum tentu itu adalah benar dari rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau senjata atau apa saja, sesuatu yang dikultuskan, disucikan. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memerintahkan untuk mensucikannya. Nah, yang keenam adalah yang terakhir, yaitu perkumpulan-perkumpulan yang di dalamnya terjadi perbuatan-perbuatan bid'ah, yaitu acara-acara merayakan sesuatu yang belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu 5 menit. Jika ada yang ingin bertanya baru kita salat Isya dan setelah itu bubar. Nah, biar kita berhenti di 7:30. Ada? Silakan. Allah melaknat orang-orang Yahudi yang menjadikan kuburan sebagai masjid.
itu ada orang mengatakan subhatnya itu makam Nabi aja ada di dalam masjid. Bagaimana cara Jawabannya adalah tidak benar. Makam Nabi bukan di dalam masjid. Saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, makam Nabi di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Baik, itu jawabannya paling mudah. Makam Nabi Muhammad sallallahu atau kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya bukan di dalam masjid. Saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, saat Abu Bakar wafat, Umar wafat, itu belum masuk masjid. Taib. Kapan dimasukkannya? Dimasukkannya ketika gubernurnya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Dan khalifahnya waktu itu Al-Walid bin Abdul Malik rahimahullah. Tahun 88 Hijriah. Taib. Sedangkan kita sekarang menghadapi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis tersebut disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam saat beliau masih hidup. Maka tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum apa yang terjadi sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan sepeninggal seluruh sahabat yang ada di kota Madinah. Karena sahabat Nabi yang paling terakhir meninggal di kota Madinah tahun 70-an Hijriah. Dimasukkannya kuburan Nabi dan dua sahabatnya ketika tahun 80-an Hijriah. Tahun 80-an Hijriah tidak ada seorang sahabat pun yang meninggal, yang masih hidup di kota Madinah. Jadi itu adalah alasan yang sangat lemah, tidak bisa berhadapan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada lagi? Capek sudah? Enggak capek, cuma nonton doang. Nah, silakan. Daftar apa? CPNS agar hidupmu terjamin. Bismillah, walhamdulillah. Saya yakin orang tua ketika berbicara seperti daftarlah CPNS agar hidupmu terjamin, dia tidak meyakini bahwasanya ketika menjadi PNS maka di PNS lah yang memberi rezeki, mengatur, mencipta. Saya tidak yakin itu. Tetapi itu kekurangan di dalam perkara tauhid. Maksudnya saya katakan saya tidak yakin, maksudnya beliau tetap di atas tauhid. Cuma kekurangan dalam perkara tauhid. Karena yang mencipta, yang menjamin, mengatur, berkuasa atas seseorang manusia, bahkan seluruh manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana cara menjawab perkataan orang tua seperti itu? Maka jawabannya adalah, siap Bu, Pak, saya akan mendaftar. Dan saya akan terus bersandar hanya kepada Allah. Semoga Allah memberikan rezeki yang berkah. Seperti itu. Jadi jangan bertengkarnya dengan orang tua dengan dalam para urusan seperti itu. Ya, nanti kita durhaka. Jangan sampai menangiskan orang tua meskipun kita dalam keadaan benar. Khawatir kita durhaka. Mereka memerintahkan kepada kesyirikan saja. Al-Quran memerintahkan kita untuk tidak boleh taat kepada mereka, tetapi tetap bergaul dengan yang baik dengan mereka. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Gauli mereka dengan baik. Ya. Jadi seperti itu. Kadang-kadang yang ngaji tauhid, saking dia ingin menegakkan tauhid, bapak ibunya dia tentang. Dalam urusan seperti ini, padahal bisa dibelokkan sedikit. Bahwasanya siap, saya akan mendaftar jadi calon pegawai negeri sipil. Mudah-mudahan Allah memberkahi dan menjamin rezeki kita. Nah, seperti itu. Tidak usah bertengkar. Bukan CPNS yang mengatur, tapi Allah. Nah, itu nanti orang tua belum paham. Nanti akhirnya kita durhaka. Mengangkat suara, bertengkar dengan orang tua, itu kedurhakaan meskipun kita benar. Wallahu a'lam. Dan saya pesan pada para ikhwas sekalian yang masih hidup orang tuanya, baktilah orang tua. Wallahi billahi tallah, tidak ada
amalan yang Allah Subhanahu wa taala ingin menyegerakan pahalanya di dunia di samping disediakan di akhirat dibandingkan bakti kepada orang tua. Orang bakti kepada orang tua hidupnya berkah, seberkah-berkahnya. Wallahu a'lam. Terakhir satu lagi. Nah, ada orang tua biasanya kalau menjelang Ramadan itu yang mungkin agamanya kurang tapi anaknya baik, itu biasanya menyediakan macam sesaji. ya gitu sesaji. Pernah dikatakan apa sih itu maksudnya apa? Oh, nanti leluhur kita itu kalau pulang nanti makan minum di situ. Terus bagaimana cara menyampaikan kepada orang tua yang tadi supaya tidak menesak? Nah. Pertanyaannya di luar ekspektasi saya. Saya kira bertanyanya apa hukumnya? Pertanyaannya bagaimana cara menyampaikan? Berarti bapaknya sudah paham hukumnya. Ya. Antum juga sudah paham gitu kan hukumnya? Atau belum paham? Saya sebutkan hukumnya dulu ya. Apa hukumnya menyediakan makanan yang dianggap itu untuk leluhur? Maka jawabannya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang tidak boleh berkurban untuk selain Allah. Itu satu. Dan kurban di sini apa saja? Dia menyediakan sesuatu yang dia sediakan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, seseorang tidak boleh minta perlindungan kepada selain Allah. Karena salah satu tujuan dari sesaji disediakan agar tidak diganggu oleh jin leluhur, kesurupan. Ya, makanya kalau orang pernikahan biasanya di bawahnya ada bubur merah, bubur putih, ya. Kemudian di pojokan rumah juga ada kopi, ada kue getuk lintri apa itu. Ya, itu tujuannya untuk apa? Untuk memberikan kepada jin agar tidak mengganggu. Dan itu adalah termasuk kesyirikan. Kenapa? Kenapa? Karena menyamakan. Dari tadi loh, kalau antum perhatikan saya tidak mendefinisikan kesyirikan. Dari menit pertama saya ceramah sampai terakhir ini saya tidak mendefinisikan kesyirikan. Definisi syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Orang yang meletakkan sesaji agar selamat, itu berarti dia menyamakan selain Allah yaitu jin dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, yaitu minta pertolongan, minta keselamatan. Nah, itu kesyirikan. Kesyirikannya diletakkan di situ. Nah, saya kira tadi Bapak bertanya tentang apa hukumnya. Ternyata bagaimana cara mendakwahinya. Nah, sekarang cara mendakwahinya adalah dijelaskan tentang hakikat makna dua kalimat tauhid. Lihat ya. Semuanya terfokus kepada itu. Kalau orang paham tentang dua kalimat tauhid, maknanya, artinya, konsekuensinya, rukunnya, syaratnya, pembatal-pembatalnya, maka niscaya tidak usah susah-susah kita menjelaskan apa hukumnya itu. Jadi solusi dari saya adalah jelaskan dua kalimat tauhid. Dan itu perlu perlahan-lahan, Pak. Ya, perlu perlahan-lahan. Wallahu a'lam. Ini yang bisa disampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.